wis Jatim dari provinsi paling korup. Dan gubernur dhewe ya pernah bersinggungan sampai korupsi. Lek menurut sampean yang Mas Bintang gitu loh fakta-fakta kayak gini gitu. Kita itu gimana ya mengawasinya atau bahkan mengevaluasi di dalam pemerintahan seperti apa? Kita harus percaya kepada siapa sekarang itu? Ada sebenarnya misal masalah-masalah berkaitan dengan masalah-masalah kesenjangan itu masalah birokrasi ya banyak sih sebenarnya yang kemudian perlu diresiki kayak Iya gitu. sih. Halo semuanya, selamat datang di Cangkruk Ane Jaka. Masih bersama saya Indra Muke. Kali ini saya ditemani oleh dua teman saya yang bernama Mas Bintang dengan Mas Cali. Siap. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Cali. Perkenalan apa ini? Nama lengkap gitu. Oh jangan. Nama panggilan saja. Nama panggilan. Saya Cali dari alumni UNER karena ini akunnya Jaka. Iya. Ya gitu aja. Monggo Mas. Kalau Bintang. saya Bintang Putra sebagai aktivis muda saja. Wah, sebagai aktivis muda. Iya. Aktif ya Mas ya nih ya. Aktif aja sih. Oke, BTW ini kalian ini termasuk orang yang melek akan isu-isu politik atau yang pasif terhadap isu-isu politik ini? Termasuk aktif Termasuk yang aktif mentelengi. mentelengi. Ya. Itu mentelengi dalam arti apa itu, Mas? Ya ngikuti perkembangannya, juga kadang diskusi tentang isu-isu yang ada gitu. Kalau Mas Bintang sebagai aktivis muda sendiri ini harusnya aktif Iya. sih. Alhamdulillah sekarang banyak seliweran juga ya di medsos-medsos itu. Sampai masuk ke tongkrongan juga diskusinya. Oh, Oke. sampai masuk ke tongkrongan Iya. juga. Oh, berarti pas iki ya Mas ya, lek misale nang cangkrukane Jaka iki nih, Mas. Dunia politik kae. Masuk, cocok. Sepakat. Tapi yo, boleh dunia politik nang Jatim kok kroso rada sepi yo Mas yo. Maksudnya gak koyo nang Jakarta, Jawa Tengah. Paling enggak gak koyo Pilpres wingi lah. Kira-kira apa iki Mas ya menurut sampean? Ada beberapa hal sih kelihatannya. Yang pertama ya memang masyarakat nggak lihat gaungnya. Gaungnya karena mungkin dari sisi paslon kurang menarik bisa jadi. Atau yang kedua kalau misalnya dilihat dari sudut pandang agak kritis bisa jadi memang di-create sedemikian rupa biar nggak rame aja. Bisa gitu kan. Iya sih, si ono kemungkinan di-create yo. Ya, Soalnya aja nih, lek kene ndelok Pilkada Jatim iki apa yo? Para petarung itu sangar gak sih, Mas? Lek menurut sampean? ya independen woman, Iya. independent woman, Independent woman. cewek-cewek, Sri Kandi, tokoh-tokoh yang udah lama juga. Jadi ya termasuk pilkada yang harusnya itu sorotan, tapi ya itu tadi mungkin karena berbagai hal jadi gak rame. Oh iya. Lek menurut sampean Mas Bintang, apa gitu? Lek menurutku iku aku sampai suuzon ngene, Mas. Apa iki ancen enek sing nutupi ta? Waduh, di-create bisa nih yo. Betul. Di-create bisa. Karena sebelum-sebelumnya waktu Pilpres itu kan mesti banyak tuh seliweran, entah itu di sosmed, bahkan di jalan-jalan itu orang-orang itu ngobrolin kon milih sopo? Iya. Ning lampu merah, Mas. Gojek. Sampeyan mencoblos sopo meneh? Nang lampu merah Iya, ning lampu merah yo berani ngono. Tapi ku kan Tahu. saking ramine Mas yo. Betul. Saking ramine. Cuman kok embo yo, nang Pilkada Jatim kok kroso sepi ngono Mas, kroso ayam-ayam ae. Tapi apakah iki Mas yo mungkin gara-gara anak mudanya atau SDM Jatim ini sendiri sing ya begitulah. Soalnya kan kalau menurut data ya Mas yo, menurut data dari BPS yang kemarin aku baca itu rata-rata orang bersekolah di Jawa Timur itu mek 8 tahun Mas. Itu dari SD berarti ya. Dari Iya. SD 8 tahun, SMP kelas 2 berarti. Iya, sampai SMP kelas loro. Dan iki kan Cukup wow ya. iya. Dan iki kan jenengan kan niki sampun alumni dari universitas ternama dan iki tasih mahasiswa dan melihat kenyataan seperti itu ya apa Mas sampean dari warga Jatim sendiri? Mungkin dari Mas Bintang dulu mungkin. Aku ini sempat baca sebuah berita, Mas.
terkait pidatonya Ibu Hovifah di tahun 2023. Beliau mengatakan bahwa indeks pembangunan mahasiswa itu mencapai 70% lebih, sekian, bahkan itu melebihi rata-rata IPM yang ada di Indonesia. Indeks pembangunan Manusia. manusia. Indeks pembangunan Tadi manusia. mahasiswa, ya, manusia. Manusia. Bahwa di kenyataan lapangannya itu indeks pembangunan manusia itu 6,15%. Waduh yo kacek. Jauh. Mencengangkannya. Itu dihitung dari faktor ekonomi, dari faktor pendidikan, Mas. Gitu. Mas. Kalau dari aku sebenarnya kalau lihat data itu misal kita lihat debat aja, mungkin pilkada kemarin di Jatim gitu. Ada satu itu mengunggulkan begitu luar biasa soal prestasi. Ya. Ada yang kemudian memberikan fakta tentang data-data di lapangan realnya. Kok masih banyak yang sengsara. Aku juga mungkin mantengin juga medsos, TikTok, terutama TikTok, Instagram, Twitter lah. Yang kalau Facebook mungkin agak yang senior. Itu tak baca sebenarnya. Banyak di kolom komentar itu menyampaikan nggak relate gitu dengan prestasi yang ada, merasakan pembangunannya itu kok gak ada gitu. Itu yang mungkin aku baca-baca ya. Dan kalau kemudian ditarik benang merah dengan usia yang 8 tahun itu tadi, dengan juga mungkin komentar-komentar mereka gitu ya, itu mungkin usia yang segitu atau orang yang mengenyam pendidikan demikian. Dan memang paling sedikit, kalau Twitter nggak terlalu lah ya. Iya. Paling nggak TikTok lah. TikTok itu kan yang paling general lah. Semua kalangan banyak lain. kalangan. Itu banyak komentarnya kayak gitu. Apa kemudian bisa diambil kesimpulan misalnya? Ya keluhannya memang demikian, prestasinya nggak kerasa. Iya sih. Soalnya kan ini kan yo membanggakan banyak prestasi dan 2 hari sekali loh Pak prestasi Pak. Iya, dari 2 hari Semangat loh Pak. Dan sampean yang ngomong bahwa investasi nang Jawa Timur ini gede ngono kan, jadi sampai 400 triliun. Wow. Tapi kalau kita lihat data, Jatim ini dia itu menempati posisi pertama sebagai penduduk miskin terbanyak. Maksudnya itu investasi dan prestasi. Itu apa? Secara persentase apa? Secara jumlah? Oh, secara jumlah, sorry. Secara jumlah, Jatim ini terbanyak. Tapi kalau misalnya ini kita coba fair juga sih, maksudnya penduduk Jatim kan juga banyak, betul, ya kan, dibanding ya terbanyak kedua kan, nomor 1 Jabar, nomor 2 kan Jatim, Jateng secara jumlah kabupaten kota terbanyak. Ya. Sebenarnya wajar, cuman dengan kondisi geografis yang letaknya di Jawa misalnya, letaknya di Jawa, kota-kota besarnya banyak, tapi angka itu tetap tidak bisa ditoleransi. Iya kan? Masih penduduk secara jumlah penduduknya akeh, ya kan? Yo, misalnya miskinnya terakeh ya wajar, tapi tetap gak wajar. Soalnya ketika persentase ini diangkakan jumlah manusianya Mas, itu hampir 4 juta loh. Maksudnya banyak. 4 juta kan wong kabeh kan. Duduk mek ongko kan. Iya, betul. Tapi iki aku sepakat karo omongane Mas Ali iki. Bahwasanya semua fasilitas itu nggak menyeluruh, Mas. Bahkan saya ini sebagai masyarakat plat P lah, Pandalungan atau istilahnya itu di tapal kuda itu tidak menikmati fasilitas yang ada dari Bu Hovifah ini. Kan rata-rata di daerah Surabaya dan sekitarnya yang memakai fasilitas itu. Di mana tinggalnya di mana? Saya di Banyuwangi, Mas. Paling pucuk ya. Paling pucuk. Itu pun ya maaf Kak, mungkin jauh lah jangkauannya ya. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong emang terpusat nang Surabaya sih ya mungkin gara-gara wali kota yang sekarang dan wali kota yang dulu aja bener-bener bekerja keras sih kayak membangun Surabaya. Tapi ya sajane gak iso digawe sebagai acuan. Digawe iki sih, iso digawe patokan sih. Iya. Kalau ngomong sebenarnya ada, berarti kan kesenjangan tau kan? Iya, betul Mas. Kesenjangan kan di wilayah-wilayah yang dekat dengan ibu kota Jawa Timur, Surabaya misalnya, mungkin Gresik, Sidoarjo,
mungkin Mojokerto lah, Hmm. pembangunannya mungkin agak kerasa. Tapi kalau aku pernah ke Trenggalek sama Pacitan, wah ampun mbak, ampun mbak, Trenggalek Pacitan mbak, akses terus habis gitu ke tempat wisata aku waktu itu, tempat wisata aksesnya itu sangat buruk, jalannya Iya. waktu tempuhnya jadi lama. Tapi mungkin apa ya, mungkin bisa saja karena iki gak sih mas, jalan kantor gubernur itu kan salah satunya kan ya berada di Surabaya kan, di Gedung Gerahadi. Betul. Tapi ya apa Mas yo? Gak bisa sebagai acuan kayak gitu Mas. Seharusnya seorang pemimpin itu harus terjun pada masyarakat. Bagaimana keadaannya sekarang, kemudian apa yang bisa membangun dari sebuah desa atau maupun sebuah kabupaten tersebut. Istilahnya itu pemerataan lah Mas. Oh iya. Berarti aja nih seorang gubernur itu ya harusnya dia mau terjun langsung ke masyarakat dan yo cuma berkantor nang Gerahadi tok lah. Iya, Biar- sepakat tau. Biar mengetahui ini yang berada di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah yang terdalam itu setidaknya bisa dijangkau gitu ya mungkin. Ya biar apa ya, ya setidaknya hal-hal yang dilakukan lah, pembangunan yang dilakukan itu kaitannya sama pembangunan manusianya. Kalau tadi disampaikan di awal tadi kan terkait dengan angka yang misal sekolah aja, Iya. tingkat pendidikan ya kan, tingkat pendidikan tadi gak linear, apalagi jumlah orang miskinnya sangat besar. Sangat Ya, besar. Harusnya dilakukan pembangunan supaya mengenjot ini. Iya harus sih. Ya kan, Nah, mengenjot ini. Jadi kalau dilihat tadi problem kesenjangannya itu misal dari berbagai macam faktor, ya harus ada apa ya? Harus ada concern utama sih. Kalau mungkin dilihat dan narasi yang tak baca itu juga yang pertama pasti kaitannya dengan sekolah, Ya. dengan kemiskinan, Betul. ya kan? Terus juga dengan lapangan pekerjaan. Nah, hal-hal yang menyangkut dengan sumber daya manusia ini atau tentang kesejahteraan ini ya kelihatannya PR yang belum selesai. PR yang belum selesai dan pemerintahan selanjutnya yang harusnya orang yang paling bisa menyelesaikan ini kan kayak gitu. Iya. Iya sih. Sepakat. Iya sih. Karena nantinya pemerintahan yang selanjutnya atau pemimpin yang selanjutnya itu banyak PR-nya Mas. Yang pertama ya memberantas apa istilahnya ya, korupsi yang ada, kemudian terkait pendidikan dan juga mungkin fasilitas-fasilitas yang ada itu lebih menyeluruh lah istilahnya gitu. Tapi terkait dengan apa namanya pembangunan dan lain sebagainya, itu apalagi tadi Mas Bunda kan ngomongin tentang korupsi ya. Betul. Tapi emang ya apa ya faktanya itu emang Jawa Timur itu tertinggi sih provinsi paling korup, terutama di tahun 2022 atau 2023 gitu loh. Itu data dari BPS. BPS apa ICW? Bukan. ICW. Oh ICW sorry. ICW. Dari ICW. Dan yo banyak rumor sing yo gak rumor sih, iki wis jadi makanan umum yo. Maksudnya wis jadi rahasia umum. Di berita-berita juga banyak bahwa yo gubernur kita yo acap kali bersinggungan kalau Mas dengan hal-hal korupsi seperti dana hibah, winginan yo mari dilaporno nang KPK gara-gara iki kan, gara-gara ketika beliau menjadi Kemensos pada 2015 sampai 2000 berapa gitu saya lupa. 18 lah, kalau nyalonnya 18 ya 18. Oh ya, Ya, 18. 2015 sampai 18. Juga luka-luka lama ya. Tapi lek menurut saya sampean wis Jatim dari provinsi paling korup. Dan gubernur dhewe ya pernah bersinggungan sampai korupsi. Lek menurut saya sampean yang Mas Bintang gitu loh, fakta-fakta kayak gini gitu. Iya, dari kasus korupsi itu saya sempat baca Mas. Di ICW itu tercatat 64 kasus yang masuk di Jawa Timur. Itu rata-rata yang paling banyak itu di desa. Di desa. Iya, karena saya merasakan sendiri sebagai warga desa di salah satu kota saya, itu memang ini Mas, kayak pembangunannya pun tidak ada, terlalu besar lah ambisi dan juga visi misinya untuk pembangunan desa. Tapi fakta lapangannya itu nggak ada, sampai di puncak kemarahan masyarakatnya itu
mau membakar balai desanya, Mas. Waduh. Sebagai bentuk demo itu, Mas. Waduh. Aduh, real ini, Mas. Real Mas mau dibakar, Mas. Kawan. Bapak saya turun itu. Kawan. Waduh. Tapi kalau di pemerintahnya sih masih belum terlihat sih. Kayak apa ya, transparansinya mungkin seperti apa. Kan di gubernurnya pun kemarin pernah bersinggungan juga kan sama KPK. Tapi masih belum ada kelanjutan yang pasti seperti apa. Iya. Kalau menurut sampean ya apa Mas Jaling, Mas? Ya kalau terkait sama korupsi, terutama yang paling bikin geger itu yang dana hibah. Ya, dana hibah itu. Dana hibah karena pihak-pihak yang terlibat itu kelihatannya banyak. Ya. Tapi aku nggak tahu beneran banyak atau enggak, karena belum ada tindak lanjut yang bener-bener terbuka sehingga masyarakat itu akhirnya tahu siapa yang salah, siapa yang beneran korupsi, siapa yang enggak kayak gitu kan. Hanya sebagian gitu yang ketangkep dan belum ada ibaratnya kalau boleh dibilang aktor intelektual lah atau punjere lah. Ya, itu siapa itu yang harusnya kena kayak gitu atau siapa yang bersalah, karena kalau ngomong korupsi itu sangat maling lah Pak. Iya. Dana APBD Jawa Timur itu sekitar 30 triliun dengan dana sekian misalnya. Aku nggak tahu jumlah korupsinya itu di lini-lini mana aja, bahkan mungkin tadi katanya sampai desa kayak gitu. Iya, sampai desa. Sampai desa gitu. Kalau tidak ada kemudian sosok pemimpin yang benar-benar bersih, nggak ada sosok pemimpin itu yang benar-benar dia itu punya pengalaman birokrasi yang bagus gitu, itu agak agak sayang gitu loh. Kita milih pemimpin 5 tahun Pak. 5 tahun kita milih pemimpin yang nggak bisa dandani masalah-masalah yang tadi disebutkan dari awal juga gitu. Iya. Yo bingung Pak, ya apa Pak? Angel ngono. Iya. Kalau misalkan korupsinya sampai ke tingkat desa, tapi sebenarnya dibilang diwajari pasti nggak wajar jenenge maling Tapi kok kalau lihat pemimpin tertingginya di provinsi yang bersinggungan dengan KPK tapi dia nyantai-nyantai aja, ya pemane lek di dalam-dalamnya ngono lho. Apalagi yang di tingkat bawahnya. Tuh. Soalnya di A1 provinsi ya dia selo ngono dilaporkan 2 kali bersinggungan sampai korupsi dia selo. Tapi iki aku rada nakal sih. Wajar. Biasa belum merayek enom biasa, Mas. Kira-kira ini 3 liar aja kira-kira. Dana hibah itu kan pemberitaan terakhir itu 2022 kalau nggak salah waktu aku lihat. Pemberitaan Tuh terakhir. ada kok yang baru-baru ada kok. Ya. Ada yang baru-baru itu. Terus yang dilaporkan ke KPK itu yang terbaru kemarin kan? Yang terbaru kemarin. Maksudku, ini kan wis wakil sih rentetan korupsi. Apa kok gak ndang bener-bener diusut gitu loh. Kalau misalkan kita emang bener-bener nggak mau di Indonesia ini banyak korupsi, kenapa kok nggak langsung diusut gitu maksudnya? Dan menurut sampean ya kalau aku nggak tahu dan aku pengennya pikiran baik-baik aja sih pemerintah. Tapi kalau misalnya kemudian hukum ini dijadikan sebagai salah satu sarana untuk kemudian mengunci kemudian mengekang, mengancam gitu. Ya ini nggak benar kayak gitu. Ya kalau misalnya salah, ya ditindaknya segera gitu. Jangan kemudian nunggu misalnya pilkadanya selesai. Ya segera aja kayak gitu ya. Jangan sampai juga kalau misalnya kita milih pemimpin bukan hanya di Jawa Timur, kita rasa bahkan se-Indonesia. Ya jangan sampai pemimpin korup jadi, Pak. Iya sih. Sepakat dong, Mas. Tapi ini Mas, terkait KPK, bahkan di KPK pun orang yang di dalamnya itu terlibat kasus korupsi. Iya sih. Lah, kita itu gimana ya mengawasinya atau bahkan mengevaluasi di dalam pemerintahan? Seperti apa? Kita harus percaya kepada siapa sekarang itu? Iya. Tapi terkait dengan KPK sendiri, ya wis mari kita percayakan kepada pemerintahan sekarang lah kan. Kemarin juga udah selesai, tapi kan ini kita masih bisa berjuang di provinsi kan. Oh iya. Di Jawa Timur. Soalnya
menurut sampean terkait dengan rekam jejak yang seperti itu. Menurut sampean yang paling cocok untuk memimpin Jawa Timur ini sapa menurut sampean? Lek menurutku Mas yo, sosok pemimpin yang cocok di Jawa Timur itu yang pertama itu udah aku sebutkan dari awal itu Mas. Setelah sing bulusukan ning masyarakat. Iya. Seperti apa sih karepe masyarakat Jawa Timur iku koyo apa? Karena dalam bahasa hukumnya vox populi vox Dei. Suara rakyat suara Tuhan gitu. Kemudian pemerataan Mas. Pemerataan di Jawa Timur itu minim. Kemudian apa ya? Pemimpin yang zaman sekarang itu lebih ke ambisius Mas. Terlalu banyak visi misi. Tapi faktanya setelah terpilih gak lapo-lapo coy. Itu yang iya. Dulu kawan. Itu yang apa ya istilahnya? Masyarakat itu cemas kau dek. Wes intinya itu cuma satu, gak perlu banyak visi misi, yang penting aksi nyata itu aja sih Mas. Itu sih menurutku Mas, cukup gitu. Menurut sampean gimana? Kalau aku sebenarnya kita coba elaborasi dari masalah tadi ya. Oh ya, boleh Mas. Masalahnya tadi terkait dengan sumber daya manusia. Masalahnya tadi terkait dengan kesenjangan, terkait dengan korupsi. Ya berarti orang-orang yang bisa mengatasi masalah ini dan juga orang yang pernah atau sudah pernah kayak gitu, sudah terbukti lah punya track record mengatasi masalah-masalah ini kayak gitu. Ya orang yang benar-benar bersih, orang yang benar-benar mampu mendorong kesejahteraan terkait dengan kemiskinan itu berantas, sama mendorong soal pendidikan kayak gitu. Kemudian ya orang yang benar-benar nggak korupsi tadi. Kemudian orang yang benar-benar kerja. Orang-orang yang benar-benar kerja, ya itu kan bisa dilihat toh siapa orangnya. Dan tak rasa juga podcast ini bagusnya mendorong orang-orang untuk ya mentelengi juga. Sopo sih calon sing iso nangani masalah-masalah sing ono iki? Dilihat dari mana? Ya kalau sebagai anak muda ya Gen Z lah, adik kan Gen Z. Gen Z Mas. Dia pengen rasional kan. Di sopo sing terbukti sudah pernah melakukan itu, ya seharusnya rasionalnya ya pasti dia waktu yang akan datang kinerjanya pasti sama dengan yang dia lakukan sebelumnya gitu. Kalau misalnya nggak bisa kerja, ya agak sulit kita memilih lagi gitu. Mungkin cara panjang Gen Z ini yang agak senior harus mengaplikasikannya. Jangan, ya nggak apa-apa sih konservatif, tapi kalau konservatifnya nggak membangun, ya itu agak sulit juga. Jadi ya yang 66 sekali-sekali bukan nuturi yang tua sih, lebih ke sharing aja. Sharing. Supaya sing nom berbicara lah, sing nom berbicara. Sing nom tampil biasanya Mas. Tapi lah misalkan kita lihat iki ya Mas, jadi kita lihat 3 calon iki. Pokoknya nih mereka secara penataan itu sama loh. Cewek, maksudnya cewek wanita yang punya karisma ditemani oleh seorang anak orang muda ya, wakilnya itu anak muda sing intelektual loh kok. Mereka ini sama yo, secara posisi ini sama. Tapi aku nggak merasakan iki hal sing menarik ya Mas yo, terkait dengan posisi calon-calon iki. Walaupun kayak misalnya yang petani kan udah jelas nggak bisa ini ya, kalau bilang nggak bisa kerja karena terlalu kasar ya kerja kurang lah ya, seharusnya nggak dilanjutkan lah, seharusnya diganti yang lain lah. Mungkin kita sepakat ya terkait dengan hal itu ya, sangat sepakat. Iya. Kita tadi membicarakan permasalahan itu. Tapi kalau misalkan tinggal 2 nih Mas yang bisa menggantikan petahana ini kan 2 sosok baru. Lah kita ini harus yang mana? Misalnya sebagai anak muda ini sing endi? Kalau menurut sampean? Ya sebenarnya kalau aku lihat yang paling rasional dan yang paling mendekati apa yang
atau siapa yang paling bisa mengentaskan masalah-masalah yang ada ya cuma satu sih, yang bukan nomor satu. Satu lagi yang bukan nomor satu ya, Pak ya. Mau sing ganti bertahan di singkirno. Bukan nomor 1 di singkirno. Jelas lah. Ketok itu. Aku juga sepakat Mas, karena dilihat dari debat yang kemarin 01 ini terlalu apa ya, berdebat dengan 02 Mas terkait permasalahan yang ada. Kamu gak ini kesini belum kesini. Ke Madura terkait pembangunan kan pasti yang didebatkan Madura. Di Jawa Timur gak Madura tok rek. Yo, ngerti yo apa? Dan yang paling konsisten itu cuma satu. Selain 01 sama 02 yang apa ya? Terus semangat terhadap visi misi yang dimilikinya itu, Mas. Iya. Tapi emang kalau misalkan kita kerucutkan lagi ya, Mas yo. Emang yang selain 01 dan 02 ini, ya 03 lah, yang 03. Emang menurut sampean visi misine iki anjing top tier lah. Maksudnya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita diskusikan tadi. Coba kita bedahi. Boleh, sepakat. Mungkin dari Coba dibedah aja. dari iki ya mungkin ya, dari apa namanya? Dari pendidikan. Mungkin dari pendidikan. Atau dari tagline. Oh iya, dari tagline lah. Tagline. Ya, tagline dulu. Terus Iya. visi misi lah. Tagline sih pasti resik Jatim sih. Pasti resik Jatim. Oh. Pasti resik Jawa Timur. Nah, menurut sampean ya dari tagline iki. Kira-kira emang Jawa Timur perlu diresiki dari sisi mananya? Kalau mau dari sampean dulu Mas. Wah, oke, Pak. Contoh. Tadi sudah kita bahas. Berarti. Ya. Tadi sudah dibahas semua. Dari di sisi kesejahteraan, menyangkut pendidikan, sama kemiskinan, terus juga menyangkut sama permasalahan-permasalahan seperti ekonomi, yaitu tadi sebenarnya kaitannya sama yang apa namanya kesejahteraan sih. Terus juga soal korupsi. Ada sebenarnya misal masalah-masalah berkaitan dengan masalah-masalah kesenjangan, itu masalah birokrasi, ya banyak sih sebenarnya yang kemudian perlu diresiki ya. Iya sih. Wah, yang perlu diresiki. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, soalnya kan ketika pertama kali jadi pemimpin kan pasti bingung ya lah, masalah yang perlu dibersihkan ya. Tapi kalau misalkan menurut sampean Mas Bintang, untuk pertama kali kira-kira harus membersihkan daerah mana dulu ini? Ini kalau menurutku sih di daerah Surabaya dulu, karena paling banyak yang dilakukan program kerja dan juga pelaksanaannya kan daerah Surabaya dan sekitarnya. Maksudnya Bukan daerahnya. Bukan daerahnya, tapi ini Mas, ya misalkan birokrasi nih, korupsi, ngeresiki apa nih sistemnya. Lebih ke korupsinya Mas, karena sempat kan kita bahas tadi itu. Iya. Jawa Timur kan besar dalam tingkat korupsi yang ada. Terus kemudian terkait pendidikan, sebagai IPM yang 6,15 itu nyatanya kan apa sih? Bahkan Burisma sendiri ada program itu pendidikan gratis Mas. Dan juga tunjangan kepada guru dan apa ya istilahnya, pendidik agama juga ya, pendidik agama juga, guru ngaji gitu kan ya. itu ada tunjangan dan lain sebagainya. Lebih ke situnya aja dulu sih Mas. Tapi kalau sampean setuju nggak Mas, emang yang perlu awal dibersihkan itu masalah korupsinya dulu? Setuju. Karena itu salah satu apa ya, menurutku gebrakan yang kemudian akan menjadi semacam mindset kayak gitu ya. Kalau misalnya hal-hal yang buruk itu sudah disingkirkan, yang lain insya Allah jalannya akan lebih akan lebih enak kayak gitu. Misal tadi dikatakan soal pendidikan gratis ya, pendidikan ini juga banyak ibaratnya isu-isu tentang korupsi, tentang pungli, tentang misal ya sekolahnya gratis negeri, tapi ada hal-hal lain yang kemudian siswa atau wali siswa atau wali murid itu mengeluarkan uang kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kayak apa ya, sekali babat kena kabeh. Kalau ngilangin korupsi ya birokrasi ya kena. Ibaratnya birokrasi berbelit-belit, semakin ibaratnya pindah meja mau duit mana kan berantas yo akhirnya wakil yang selesai itu banyak gitu loh kalau dengan masalah ini gitu.
Setuju sih, setuju aku kalau korupsinya dulu. Korupsi aja langsung. Korupsi langsung itu mas. Kasak iya. Gasak. Soalnya kan tagline-nya resik-resik Jatim itu mas. Iya, resik-resik Jatim. Manyen make sing perlu diresiki orang Jawa Timur. Tapi yo terkait dengan korupsi ya Mas yo. Terkait dengan korupsi, kita kan anak-anak muda lah, ya pengen sesuatu hal itu serba efektif, serba cepat, serba mudah untuk diakses loh. Apalagi kan kita yo kayaknya sepertinya kita itu lebih cemas ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet yo sepertinya yo. Betul, betul. Jadi mending dompet itu kari, dengan hati itu kari kan. Tapi yo Mas yo, entah kenapa kok anak muda iki kok aneh angel kayak mengakses pemerintahan ya, mengakses perizinan, pengen mengadukan permasalahan kepada gubernurnya atau seperti apa. Dan kalau aku lihat sendiri, semuanya ini mengatakan bahwa akan mendigitalisasi birokrasi gitu loh. Tapi kalau kita lihat faktanya, pakai aplikasi-aplikasi sing SDM gak efektif, lemot, kadang SDM-nya atau operatornya sing gak iso, Interface-nya nggak nyaman. iya, ya kan? interface-nya gak nyaman. Itu ya apa yang menurutnya sampean Mas Bintang? Ini kan yo digitalisasi kayak gini kan tambah ngarai sarang korupsi baru kan. Itu sebenarnya udah masalah lama itu Pak. Semenjak ini aku kembali ke zaman SD. Zaman SD, waduh iya. Ketika UNBK. Kok SD sih? Waktu SMP yang Iya. UNBK yang udah Aku nggak online. nyamani yo. Ya, terus, nyamani aku. Yang udah online itu. Kan kita masuk di akses link internet itu Mas ya. Itu pun sering error, Pak. Itu kenapa sampai ada tagline ini. Situs game itu lebih baik daripada situs pendidikan. Sampai ada tagline seperti itu. Itulah mengapa banyak digitalisasi di Indonesia itu buruk. Bahkan sistemnya Kominfo kena hack gitu loh. Iku. Wis sangat parah itu. Ironi sih. Aduh. Kalau apa ya, ngomong soal digitalisasi sebenarnya aku yakin nawaitunya bagus. Oh iya. Niatnya pasti bagus, tapi entah karena keterampilan membuat website, keterampilan membuat aplikasinya tidak sebagus itu, atau mungkin ada niat bagus tapi dananya mungkin seret, atau mungkin dananya tadi dikorupsi, mungkin nggak tahu ya. Jadi yang sampai ke pengguna user dalam hal ini masyarakat itu jadi aplikasi yang seperti dikatakan tadi lemot, interface jelek, jadi gunanya nggak maksimal kayak gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya memang mau dibuat digitalisasi, tapi pelaksanaannya yang harus orang yang bisa kerja beneran yang bikin. Oh iya. Karena tak lihat setiap paslon pasti ada, kemarin juga jadi perdebatan gitu ketika debat kedua kalau nggak salah ya, debat kedua gitu. Pemerintah pusat ngomong jangan bikin aplikasi banyak-banyak, dan tapi ada salah satu paslon yang kemudian kata-katanya yang diucapkan sendiri oleh wakilnya, gubernurnya ngomong saya sudah menyiapkan aplikasi gitu. Nah itu kan agak repot, tapi saya rasa tetap digitalisasi ini perlu. Iya, emang perlu. Tinggal orang yang bisa kerja yang bikin ya gitu, yang benar-benar bisa membuat dan merealisasikannya yang kemudian dipilih ya gitu. Karena kalau misalnya gitu ya buang-buang lagi anggaran Pak, buat apa? Lah kalau Mas Bintang sendiri ini pernah mengakses aplikasi dari pemerintah nggak? Apa ya? Oh ini waktu COVID. Apa itu? Aduh lali aku. Oh, jenenge iku pas Covid itu. Sehat, aplikasi sehat itu loh buat Iya. kartu setelah apa istilah ya? Iya, habis apa vaksin. Iya. Apa itu Mas lali aku? Iku dah ya? Ya, itu aja sih, Mas. Kalau yang lainnya sih masih belum mengakses. Masih belum mengakses. Iya. Apa mungkin ini, Mas ya? Kalau saya rasa dan saya lihat-lihat kan kebanyakan yang megang itu orang-orang tua. Betul. Apa mungkin kurang dalam wawasan? Oh, maaf ya, Bapak. Wawasan atau bukan meremehkan. Kurang wawasan dan juga
kurang pengalaman. Karena dalam lapangan pun kan banyak tuh orang-orang muda seperti halnya kita itu kan pintar dalam mengakses tersebut. Bahkan sampai nge-hack itu loh. Ya, Apa mungkin kita ada peralihan lah untuk menggantikan orang-orang tersebut? Iya, paling masuk akal itu sebenarnya. Iya. Tapi kalau memang kita ngomongin tentang aplikasi sih, ya daripada antar lembaga itu saling membuat aplikasi, apa sih kok ada di siji ae ngono maksudnya. Wis nggone Pemprov ngono terus ngono njero iki akeh Fitur. Iya, banyak akeh fiturnya. fitur. Apa kudu siji Satu-satu. gawe ngono lho. Ya itu yang kemudian apa? Tak rasa itu termasuk buang-buang anggaran juga sih. Aku pakai aplikasi dari pemerintah ada beberapa, misal kayak NPWP gitu pakai. Oh iya, iya. Terus untuk ya mungkin kesehatan, BPJS itu kan juga tuh ada. Oh iya. Terus kependudukan waktu itu terakhir pas KTP ku hilang ada aplikasi sendiri. Gitu. Banyak sih, termasuk lumayan banyak. Tapi satu mungkin tidak terintegrasi juga dari setiap lini pemerintahan itu bikin sendiri-sendiri. Pemkot ada, Pemprov ada, pemerintah pusat ada, kementerian ini. Mungkin aku nggak tahu kalau dinas ya, mungkin bisa jadi dinas bikin aplikasi sendiri. Nah itu tak rasa tidak efektif. Iya. Tidak efektif dan dari sisi anggaran nggak efektif, dari sisi kenyamanan pengguna juga nggak efektif. Kita ngisi data itu bolak-balik loh. Hampir semua aplikasi tuh ngisi KTP, Iya. ngisi nama lengkap, NIK. Kenapa nggak jadi satu data gitu loh? Karena enak Iya. ya. Itu pasti lebih efektif sih. Padahal ini KTP ini wis ono kata elektronik. Nah, itu loh. KTP elektronik. Iya, iso tadi kayak NFC ngono langsung nempel deng. Ah. Iso mlebu kan sopan. Ya, boleh bisa jadi. Ya, aku kayak aneh. Pesimis. Iya, aku pesimis terkait dengan hal itu. Tapi berhubung salah satu calon ini ada yang dia sudah terbukti bisa membuat sistem sendiri buat di Surabaya dan dia juga terang-terangan ngomong kalau mau buat sistem yang menyatukan semuanya. Aku cukup optimis sih kayak Jawa Timur. Sepakat itu. Ya, yang pasti sih selain 1-2 sih. Yang Ya, pasti sepakat. Sing ngomong ngono selain 1-2. Nah, tapi Mas Lale kita melihat kenyataan yang seperti itu dan kaum muda ini kan kita kan mau bonus demografi ya. Kita mau bonus demografi menyambut Indonesia Emas 2045. 2045. Nah, PJ Gubernur Jatim itu pernah menyebutkan bahwa Jawa Timur itu bakalan menjadi gerbang Indonesia Emas 2045. Oke, masuk akal. Jadi Lale kita melihat permasalahan seperti itu, kita melihat pernyataan seperti itu dan permasalahan seperti ini, sampean saya optimis untuk kita menjadi gerbang Indonesia Emas 2045. Ada catatan atau ada syarat? Ada syarat. Ya syaratnya ya harus didandani dari sekarang. Ya pemimpin yang akan membawa Indonesia, membawa Jawa Timur ke keemasannya ya harus dimulai dari sekarang. Ini tahun berapa? 2024. Kurang berapa? 21 tahun. Iya. Paling enggak kalau ngomong pilkada pemilu 4 kali. Iya. Ya berarti ya dalam 4 itu harus linear gitu. Harus membangun, jangan stuck tambah mundur tambah bahaya sih. Ya sebenarnya bisa tapi ya kita lihat aja nanti siapa yang jadi dan harapannya sih ayolah yang lain juga milih pemimpin yang bener gitu loh. Wis jelas ya loh maksudnya. Iya. Ayo rek, mosok iku mana sih? Iya gitu. Maksudnya gitu. Lah sampean yo Mas. Tapi gini terus Mas. Kalau kedepannya ya sampai terpilih lagi dan kayak gitu-gitu terus ya 2045 bukan Indonesia emas, Indonesia cemas jadinya. Cemas kau dek. Aduh. Pengangguran Ya betul kata Mas Ali tadi itu ya, dimulai dari sekarang ya. Tolong ya teman-teman harus pintar-pintar memilih.
Karena ya yang menentukan masa depan ya dari kalian gitu loh. Tapi iki Mas, apa mungkin sebagai teman lah, sebagai teman, atau sebagai, soalnya kan kalau kita misalkan ngomong ke orang sebagai teman atau sebagai orang lain itu kan pasti berbeda kan. Kayak misalnya aku ngobrol sama sampean dan aku ngobrol sama orang yang tidak aku kenal, itu kan pasti beda sih Mas. Nah, ini kan kita kan nanti bakalan ditonton sama penonton Jaka. Nah, kalau misalkan sampean ada pesan nggak buat penonton Jaka, tapi disampaikan kayak konco dewe lah, kira-kira ono nggak Mas? Kalau buat penonton Jaka sih, dan harapannya ini meluas kan ya. Meluas. Iya, meluas. Mas. Penonton di Harusnya. luar Jaka juga. Iya. Itu ya keresahanku sebenarnya ayo rek sing genah ngono. Sing genah. Aku gak keminter, cuman ya insya Allah aku paham lah ngono. Endi sing api, endi sing gak api ngono. Tapi ya aku gak iso maksa juga gitu kan. Pandanganku yang paling baik dan sebagainya, tapi tak rasa ya sambil kita berpikir bareng lah, kira-kira api yang mengarep itu sopo sih dipilih kayak gitu sih. Gitu. Jadi ya ayo sebelum tanggal 27 November coblosan berkontemplasi lah gitu loh. Kira-kira sopo sih yang paling api lah ke Jawa Timur, ke Indonesia gitu sih. Kalau sampean Mas bilang. Kalau dari aku ya istilahnya apa ya istilahnya? Aku mengutip dari perkataannya Nietzsche tak siapa aku lupa. Iya. Itu saja kalau gitu. Bisa. Bahwasanya pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk memilih yang tidak baik untuk berkuasa. Aku lupa kata-kata tepatnya, kurang lebih seperti itu. Mas. Iya. Mencegah yang buruk. Ya, mencegah yang berkuasa seperti itu. Tapi yo, ayolah rek. Masa kalian iki gak mengulik-ngulik, oh ya rek, iki arepe pemilu, sapa ya arepe tak coblos iki oke Jatim ke depan. Ya lihatlah, mungkin arek-arek Surabaya ngerti dhewe lah. Sapa sing bupati yang kalian cintai, wali kota yang kalian cintai. Sebelumnya tuh siapa? Sing wis dadekno Surabaya cemerlang, tapi saiki yo apa ya ketoke menurun Surabaya sekarang ini Mas ya. Tapi yo gak apa-apa. Bertahan. Sekarang Surabaya masih tetap bertahan dan optimis kok. Ya masa Jawa Timur gak gelem ya, Pak? Lah iya. Masa gak gelem cemerlang ngono. Cemer lagi. Gak gelem diresi sing genah-genah. Kok cek senenge kayak ini terus lho. Iya. Setuju aku. Iya. Oke, untuk teman-teman kayak ane cangkrukane gini wis mari kayak ngono. Udah gak sampai subuh iki berarti cangkruknya. Gak sampai subuh itu betul bengi sing ya. Oke. Oke, teman-teman Jaka dan teman-teman dimanapun kalian berada, terutama untuk warga Jatim, ayo rek, ojo sampai salah milih lah. Pilih sing bener-bener, sing track recordnya jelas, sing jelas gak korupsi, sing jelas dia bakalan resi-resi Jawa Timur. Oke, sekian dari saya Indra Muke dan keluarga Saya Cali. Dan saya Bintang Putra. Oke. Oke, kami pamit undur diri.